Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematik. Sampai jumpa lagi bersama channel Ruang MTK melanjutkan prediksi UNBK Matematik SMP tahun 2020 part 3. Soal nomor 11. Pertanyaan adalah diketahui 1/4 M dikurangi 2 sama dengan 8 ditambah 2/3 M. Pertanyaannya adalah nilai M ditambah 2 adalah titik-titik. Untuk menjawab pertanyaan berikut, perhatikan pembahasannya. Persamaannya adalah 1/4 M dikurangi 2 sama dengan 8 ditambah 2/3 M. Kita pindahkan ke sebelah ruas kiri. 2/3 M awalnya positif, sekarang menjadi negatif atau pengurangan. Kemudian negatif 2 kita pindahkan ke ruas sebelah kanan, sehingga tanda operasinya berubah menjadi positif. Selanjutnya kita hitung, kita samakan pembilangnya dengan cara mengalihkan 4 kali 3 adalah 12, kemudian 12, maka angka di sini adalah kita kalikan 1 dikali 3, jawabannya 3, sedangkan angka 8 dihasilkan dari 4 kali 2, sehingga dan sebelahnya adalah 8 ditambah 2 sama dengan 10. Selanjutnya sudah sama pembilangnya, maka bisa kita jumlahkan 3 kurangi 8, jawabannya adalah negatif 5/12 M sama dengan 10. Negatif 5M sama dengan 12 dengan 10 hubungannya perkalian, sehingga kita kalikan 12 dikali 10, sehingga negatif 5M sama dengan 120, maka M-nya sama dengan 120 dibagi negatif 5, dan M jawabannya adalah negatif 24. Maka pertanyaan adalah nilai M ditambah 2. Kita masukkan M-nya adalah negatif 24 ditambah 2, maka jawabannya adalah negatif 22. Jawabannya tepat adalah B, negatif 22. Soal selanjutnya. Soal nomor 12. Pertanyaan adalah persamaan garis yang melalui titik 2,5 dan tegak lurus dengan garis 6Y sama dengan 2X ditambah 5 adalah titik-titik. Langkah pertama adalah kita mencari M1, yaitu dari persamaan awal 6Y ditambah 2X sama dengan ditambah 5. Maka kita rubah persamaannya Y sama dengan 2X ditambah 5 dibagi 6. 2/6 disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian juga 5 dibagi 6, 5/6. Demikian gradiennya adalah M1-nya adalah 1/3. Selanjutnya, ingat syarat tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan negatif 1. Maka kita masukkan M1-nya adalah 1/3 kali M2 sama dengan negatif 1. Sehingga M2 sama dengan negatif 1 dibagi 1/3. Dengan prinsip konsep pembagian pecahan, maka sehingga M2 sama dengan negatif 1 dikali 3/1. Sehingga jawabannya adalah M2 sama dengan negatif 3. Kemudian masukkan ke dalam rumus persamaan Y kurangi Y1 sama dengan M dikali X kurangi X1. Kita masukkan Y1-nya adalah dari titik ini X1, 2X1, kemudian Y adalah Y1. Kita masukkan, substitusikan, Y1-nya adalah 5, sehingga Y kurangi 5 sama dengan M. M-nya kita gunakan M2, negatif 3, kemudian X kurangi X1. X1-nya adalah 2. Kita X kurangi 2. Selanjutnya kita kalikan, negatif 3 kali X jawabannya negatif 3X, kemudian negatif 3 dikali negatif 2 jawabannya positif 6. Selanjutnya adalah
Negatif 5 kita pindahkan ruas kanan, sehingga dari pengurangan menjadi penjumlahan atau positif. Sehingga Y ditambah 3X sama dengan 6 ditambah 5. Sehingga jawabannya adalah Y ditambah 3X sama dengan 11. Demikian jawaban yang tepat adalah C. Y ditambah 3X sama dengan 11. Soal selanjutnya, soal nomor 13. Soal nomor 13. Pertanyaan adalah, diketahui himpunan S X sedemikian hingga X lebih kecil atau sama dengan 11, X bilangan asli. P sama dengan X sedemikian hingga X lebih besar dari 1, X lebih kecil atau sama dengan 11, X bilangan prima. Sedangkan Q sama dengan X sedemikian hingga X lebih besar dari atau sama dengan 1, X lebih kecil dari 11, X bilangan ganjil. Pertanyaan adalah komplement P gabungan Q adalah titik-titik. Untuk menjawab pertanyaan nomor 13, perhatikan pembahasan berikut. Kita tentukan anggota semesta. Semesta di sini adalah X, kata kuncinya nilai X lebih kecil atau sama dengan 11 dan bilangan asli. Maka anggotanya adalah 1 sampai dengan 11. Kemudian anggota P, kata kuncinya adalah X lebih besar dari 1, berarti 2. Kemudian X lebih kecil atau sama dengan 11. Berarti angka 11 yang masuk. Di sini bilangan prima, maka 2, 3, 5, 7, 11. Q anggotanya adalah bilangan ganjil, di mana X-nya lebih besar atau sama dengan 1, berarti 1-nya masuk, dan lebih kecil 11, berarti angka 11-nya tidak masuk. Sehingga anggota Q adalah 1, 3, 5, 7, 9. Selanjutnya kita tentukan P gabungan Q. Maka kita gabungan P gabung Q adalah, kita gabungkan 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11. Gabungan kata kuncinya adalah kita menggabungkan anggota P dan Q seluruhnya dengan catatan jika ada anggota yang sama ditulis hanya satu kali. Contohnya adalah 3 ditulisnya hanya satu kali, kemudian 5 juga ditulisnya hanya satu kali. Ini adalah gabungannya. Selanjutnya adalah, ingat konsep komplement. Komplement V gabungan Q, ini konsepnya adalah anggota semesta selain anggota P gabungan Q. Jadi anggota semesta selain anggota P gabungan Q. Maka P gabungan Q ini anggotanya selain anggota P gabungan Q, berarti selain angka 1, 2, 3, 5, 7, 9, maka 4, kemudian 6, kemudian 8, dan 10. Maka komplement P gabungan Q adalah 4, 6, 8, 10. Dan demikian jawabannya adalah B, 4, 6, 8, 10. Ya, soal selanjutnya, soal nomor 14. Dari himpunan pasang berurutan berikut yang merupakan pemetaan adalah, ada 4 pilihan. Ini soal yang mudah. Ingat kata kunci pemetaan pada himpunan pasang berurutan itu adalah anggota domain atau daerah asal tidak ada yang sama. Jadi kita pilih, kita amati anggota awal itu merupakan anggota domain tidak ada yang sama. Yang pilihan yang A-nya ada 4. Berarti ini bukan pemetaan atau fungsi. Soal yang B juga ada yang double, P, Q. Ini juga bukan pemetaan. Yang C, A-nya 1, Q-nya 1, tapi P-nya ada double. Berarti pilihannya adalah yang D. Yang D, A-nya 1, kemudian B-nya 1, P-nya 1, Q-nya 1. Demikian
pemetaannya adalah D jawabannya. Soal selanjutnya, soal nomor 15. Hasil dari X kurangi 7 per 3 ditambah 2X ditambah 4 per 5 adalah titik-titik. Yang pertama kita tulis persamaannya, X kurangi 7 dibagi 3 ditambah 2X ditambah 4 per 5. Pertama kita samakan dulu pembilangnya dengan cara mengalikan. 3 kali 5, 15. Kemudian angka di atas kita kalikan 5 dikali X kurangi 7. Jadi di sini kita kalikan silang. Kemudian juga 3 ini dari sini. 3 dikali 2X ditambah 4. Selanjutnya kita kalikan 5 kali X jawabannya 5X. 5 kali negatif 7 jawabannya negatif 35. Sebelahnya kita kalikan juga 3 kali 2X jawabannya 6X. Kemudian 3 dikali 4 jawabannya 12. Selanjutnya kita yang variabel yang sama kita jumlahkan. 5X ditambah 6X jawabannya 11X. Kemudian negatif 35 ditambah 12 jawabannya negatif 23. Dan demikian jawabannya nomor 15 adalah 11X kurangi 23 per 15 yaitu C. Soal selanjutnya, soal nomor 16. Pertanyaannya adalah, sebuah taman berbentuk persegi panjang masing-masing diagonalnya 4X dikurangi 2 meter dan 2X ditambah 4 meter. Panjang diagonal tersebut adalah, ditanyakan panjang diagonalnya. Ada 4 jawaban. Perhatikan pembahasannya. Ingat dalam persegi panjang, panjang kedua diagonal persegi panjang adalah sama. Itu kata kuncinya. Maka berarti 4X kurangi 2 sama dengan 2X ditambah 4. Selanjutnya kita sesuaikan variabelnya, kita pindah ruaskan 2X positif menjadi pengurangan, negatif 2 kita pindahkan menjadi plus 2. 4 kurangi 2X, 4X kurangi 2X jawabannya adalah 2X, kemudian 4 ditambah 2 jawabannya 6. Sehingga X sama dengan 6 dibagi 2. Sehingga X sama dengan 3. Maka kita substitusikan. Maka panjang diagonalnya adalah dengan mensubstitusikan ke salah satu rumus diagonalnya. Misalkan kita menggunakan diagonalnya D, kita pilih persamaan yang 2X ditambah 4. X-nya kita substitusikan 3, sehingga X-nya adalah 3. 2 kali 3 ditambah 4. Sehingga 2 kali 3 adalah 6, ditambah 4, jawabannya adalah 10. Sehingga jawabannya adalah B, 10 meter. Soal nomor 17. Pertanyaan adalah, dari 38 orang anggota suatu perkumpulan diketahui 20 orang gemar menyanyi, 24 gemar olahraga, dan 5 orang tidak gemar menyanyi maupun olahraga. Banyak anggota yang gemar menyanyi dan olahraga adalah titik-titik. Kita bisa gunakan dengan salah satu caranya adalah penggunaan diagram pen. Kemudian lingkaran pertama adalah wilayah A, lingkaran kedua adalah wilayah B. A adalah kelompok yang gemar menyanyi, kemudian B adalah kita definisikan kelompok yang gemar olahraga. Kalimat pernyataan pertama, 38 orang anak perkumpulan. Ini menunjukkan semestanya. Di sini 38 anak. Kalimat selanjutnya, 20 orang gemar menyanyi. Ini adalah anggota A, 20 anak. Klaim selanjutnya, 24 orang gemar olahraga. Ini adalah anggota kelompok B, 24 anak. Klaim selanjutnya, 5 orang tidak gemar menyanyi dan olahraga. Maka wilayahnya adalah di luar anggota A dan di luar anggota B. Berarti ini tidak masuk kelompok kedua, yaitu 5 orang. Selanjutnya, pertanyaan adalah banyak anggota yang gemar menyanyi dan olahraga. Berarti yang ditanyakan adalah irisannya. Dia anggota A juga anggota B. Tempatnya yaitu di warna biru ini.
sehingga kita misalkan sebagai X. Selanjutnya tinggal kita jumlahkan. Jumlah totalnya adalah 38, kemudian ditambah 20, kemudian dikurangi X, ditambah 24, ditambah 5. Nah, kita hitung 20 ditambah 24 ditambah 5, jawabannya adalah 49 dikurangi X, sehingga X-nya sama dengan 49 dikurangi 38, sehingga X-nya adalah 11 orang. X ini menunjukkan anggota yang gemar menyanyi dan olahraga. Dengan demikian jawabannya adalah C, 11 orang. Soal selanjutnya. Soal nomor 18. Pertanyaan adalah, diketahui P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 58 dan PQ 21. Nilai P kurangi Q adalah titik-titik. Pertama, persamaan yang digunakan adalah P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 58. Yang kedua adalah PQ sama dengan 21. Maka Q-nya adalah 21 dibagi P. Persamaan P kuadrat ditambah Q kuadrat sama dengan 8. Kita rubah menjadi persamaan seperti ini. P ditambah Q pangkat 2 dikurangi PQ, ini sama dengan 58. Selanjutnya kita masukkan nilai PQ-nya. Nilai PQ-nya adalah 21. Kita ganti sehingga PQ-nya 21. Sehingga kita kalikan 2 dikali 21, jawabannya adalah 42. Negatif 42 kita pindah ruas kanan sehingga menjadi penjumlahan menjadi 58 ditambah 42 sama dengan 100. P ditambah Q kuadrat sama dengan 100. Maka P ditambah Q akar dari 100, yaitu jawabannya 10. P ditambah Q sama dengan 10, maka Q-nya kita substitusikan menjadi persamaan 21 per P. Nah, maka kita kalikan P semua. P kali P, P kuadrat, 21 per P dikali P adalah 21, sehingga 10 dikali P adalah 10P. Sehingga kita pindahkan 10P-nya menjadi negatif 10P, sehingga persamaan adalah P kuadrat dikurangi 10P ditambah 21 sama dengan 20. Faktornya adalah P dikurangi 7 dikali P kurangi 3 sama dengan 0. Demikian P-nya sama dengan 7 atau P-nya sama dengan 3. Kita coba cari Q-nya dengan P sama dengan 7 dengan konsep 21 dibagi 7. Ini maka jawabannya Q-nya 3. Atau untuk P yang 3 kita masukkan 21 dibagi 3, jawabannya adalah Q-nya 7. Kita coba dengan rumus pertanyaannya, P kurangi Q dengan menggunakan yang warna kuning, 7 kurangi 3 jawabannya 4. Kemudian dengan warna biru kita coba dengan P3 Q-nya 7, 3 kurangi 7 negatif 4. Maka yang memenuhi adalah yang warna kuning, sehingga jawabannya adalah D, 4. Ya, soal selanjutnya, soal nomor 19. Pertanyaannya adalah, diketahui X kurangi 3Y dikurangi 5 sama dengan 0. Dan 2X dikurangi 5Y sama dengan 9. Pertanyaannya adalah, nilai dari 3X dikurangi 2Y adalah titik-titik. Perhatikan pembahasan berikut. Langkah pertama, kita tulis dahulu persamaan pertama, yaitu X kurangi 3Y kurangi 5. Selanjutnya, kita pindahkan negatif 5 ke ruas sebelah kanannya, sehingga menjadi positif. Sehingga persamaannya menjadi X dikurangi 3Y sama dengan 5. Selanjutnya kita coba eliminasikan dengan persamaan yang kedua, 2X kurangi 5Y sama dengan 9. Langkah pertama, kita amati koefisien masing-masing. X persamaan pertama 1, X persamaan 2, 2, sedangkan Y persamaan pertama 3, sedangkan Y 5. Maka artinya ini belum ada yang sama. Langkah pertama kita samakan dahulukan koefisiennya. Misalkan kita yang lebih mudah adalah yang X.
Maka X ini biar jadi 2, maka harus kita kalikan dengan angka 2. Sedangkan persamaan 2 sudah 2, sehingga biar tetap 2, maka kita kalikan dengan 1. Persamaan yang pertama semuanya dikalikan 2. X dikali 2. X dikali 2, jawabannya 2X. Kemudian negatif 3 dikali 2, jawabannya negatif 6Y. Dan 5 dikali 2, jawabannya 10. Persamaan yang kedua semuanya dikalikan 1, sehingga 2X dikali 1, jawabannya 2X. 5Y dikali 1, jawabannya 5Y. Dan 9 dikali 1, jawabannya 9. Maka koefisien X sudah sama, sehingga dua-duanya positif. Agar 0, maka kita putuskan tanda operasi bilangannya adalah pengurangan. Maka 2X dikurangi 2X 0, tidak kita tulis. Kemudian selanjutnya negatif 6Y dikurangi negatif 5Y, ini menjadi positif, sehingga negatif 6Y ditambah 5Y, jawabannya negatif 1Y. Kemudian 10 dikurangi 9, jawabannya 1, sehingga jawabannya Y sama dengan negatif 1. Selanjutnya kita mencari nilai X dengan mensubstitusikan nilai Y ini ke persamaan X kurangi 3Y sama dengan 5. Kita masukkan Y, X kurangi 3 kali negatif 1. Negatif 1 adalah nilai Y-nya, sama dengan 5. Negatif 3 dikali negatif 1, hasilnya adalah plus 3, sehingga X ditambah 3 sama dengan 5. 3 kita pindah ruaskan sebelah kanan, sehingga menjadi pengurangan. X sama dengan 5 kurangi 3, sehingga hasilnya X sama dengan 2. Pertanyaan adalah yang ditanyakan nilai 3X dikurangi 2Y. Maka kita masukkan nilai X-nya adalah 2, sedangkan Y negatif 1. Maka kita masukkan 3 dikali 2 dan negatif 2 dikali negatif 1. Negatif 3 dikali 2, jawabannya 6. Kemudian negatif 2 dikali negatif 1 jadi positif 2, sehingga hasil akhirnya adalah 6 ditambah 2, jawabannya 8. Dengan demikian jawaban yang tepat adalah C, 8. Soal selanjutnya, soal nomor 20. Pertanyaannya adalah, diketahui fx sama dengan vx ditambah q. Nilai f negatif 3 sama dengan 12. Kemudian dan f4 sama dengan 26. Nilai p ditambah 2 adalah titik-titik. Perhatikan pembahasannya. Langkah pertama kita tuliskan persamaan umumnya, adalah fx sama dengan vx ditambah q. Kemudian untuk nilai f negatif 3 sama dengan 12 kita substitusikan ke dalam persamaan umumnya. Kita masukkan f negatif 3 sama dengan x-nya adalah negatif 3, sehingga p dikali negatif 3 ditambah q. Sehingga f negatif 3-nya nilainya adalah 12 sama dengan negatif 3v ditambah q. Negatif 3v adalah p dikali negatif 3. Ini persamaan 1. Selanjutnya untuk f4 sama dengan 26, sama kita substitusikan persamaan umumnya. F4 sama dengan v, x-nya adalah 4 ditambah q. F4-nya adalah 12, F4-nya adalah 26. Kemudian P kali 4 adalah 4P, sehingga hasilnya adalah 26 sama dengan 4P ditambah Q. Ini menjadi persamaan 2. Maka dari persamaan 1 dan 2 kita coba eliminasikan. Ternyata ada koefisien yang sama, yaitu Q. Koefisiennya sama-sama 1. Maka biar 0 dikurangi operasinya, 12 dikurangi 26, jawabannya adalah negatif 14. Kemudian negatif 3 dikurangi 4, jawabannya negatif 7.
sedangkan Q kurangi Q jawabannya 0, sehingga hasilnya adalah negatif 14 sama dengan negatif 7P, sehingga P sama dengan negatif 14 dibagi negatif P, sehingga P sama dengan jawabannya adalah P sama dengan 2. Selanjutnya kita mencari nilai Q dengan mensubstitusikan nilai P ke salah satu persamaan. Misalkan kita pilih persamaan itu 1, 12 sama dengan 3P ditambah Q. Maka kita masukkan 12 sama dengan P-nya adalah 2, sehingga 3 dikali 2 ditambah Q. Sehingga negatif 3 dikali 2 jawaban negatif 6 ditambah Q. Maka Q sama dengan, kita pindah ruaskan ke sebelah kiri menjadi positif, sehingga 12 ditambah Q. Maaf, kita pindahkan ke sebelah kanan sehingga menjadi positif, sehingga 12 ditambah 6. Jawabannya Q sama dengan 18. Pertanyaannya adalah berapa nilai P ditambah 2Q? Maka nilai P ditambah 2Q adalah P-nya adalah 2, kemudian Q-nya adalah 18, maka kita masukkan 2 ditambah 2 kali Q, Q-nya 18. 2 kali 18 jawabannya 36, sehingga 2 ditambah 36 jawabannya adalah 38. Dengan demikian jawabannya adalah D, 38. 2 ditambah 36 jawabannya adalah 38. Demikian jawabannya adalah D, 38. Demikian pembahasan soal FAT 3 nomor 11 sampai 20. Sampai ketemu lagi pada pembahasan soal prediksi UNBK tahun 2020 FAT 4. Sampai jumpa kembali. Salam matematika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.